ataupun seluruh organisasi. Seorang pemimpin itu ibarat nakoda yang berkewajiban mengemudi ke arah yang benar sehingga ia harus tegas dan bertanggung jawab. Setiap orang tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, pemimpin tidak seharusnya mencerca pengikutnya atau karyawannya, tapi justru membangkitkan semangatnya, memberikan motivasi, kalimat positif sehingga ia dapat memperbaiki kesalahannya. Seorang pemimpin juga perlu menerangkan sejelas mungkin tentang tujuan bersama yang hendak dicapai dan strategi untuk mencapainya. Seseorang pemimpin harus bisa menerapkan standar dan menjadi contoh bagi pengikutnya atau bagi karyawannya dan berikan penghargaan terhadap prestasi sekecil apapun yang dilakukan oleh karyawan-karyawannya. Bahkan karyawan yang telat sekalipun akan berusaha memperbaiki diri apabila Anda sebagai pemimpin memujinya ketika ia datang tepat waktu. Seorang pemimpin harus bisa menjalin hubungan baik dengan siapa saja, baik relasi yang ia kenal maupun relasi yang baru saja dibangun atau baru saja ia kenal. Hal ini ditujukan agar hubungan relasi dapat tetap terjaga dengan baik. Anda tidak boleh merasa bebas dari kewajiban dan melakukannya atau pekerjaan anak buah. Seorang pemimpin akan dihargai anak buahnya apabila ia bersedia turun ke lapangan tak asal main perintah atau turun ke lapangan untuk melihat apa yang dikerjakan oleh karyawannya atau akrab dengan para karyawan-karyawannya, tidak hanya duduk di kantor dan untuk menyuruh-nyuruh atau memerintah dengan sesuka hati tanpa harus tahu apa sih yang dikerjakan oleh karyawannya selama ini. Baik, unsur-unsur yang menentukan tingkah laku seorang pemimpin yaitu ada 4. Yang pertama, otoritas atau kekuatan pemimpin. Yang kedua, kemampuan dalam menyatupadukan sumber tenaga manusia yang memiliki daya-daya motivasi dan yang bervariasi setiap waktu dan situasi. Yang ketiga, kemampuan dalam mengembangkan iklim kerja dalam merespon dan membangkitkan atau menimbulkan motivasi. Dan yang terakhir, kemampuan dalam mengembangkan gaya-gaya kepemimpinan. Yang kedua, syarat-syarat menjadi pemimpin. Syarat-syarat menjadi pemimpin yang baik itu ada 10 kriteria yang harus dimiliki. Yang pertama, integritas. Menginspirasi, mampu berkomunikasi dengan baik, kemampuan pengambilan keputusan, kreatif, inovatif, akuntabilitas, percaya diri, dan optimis, serta kecerdasan emosional. Dan yang ketiga, pembahasan ketiga yaitu prinsip-prinsip kepemimpinan. Yang pertama, seseorang yang belajar seumur hidup, tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga di luar sekolah. Contohnya, belajar melalui membaca, menulis, observasi, dan mendengar, serta mempunyai pengalaman yang baik maupun yang buruk sebagai sumber belajar. Yang kedua, berorientasi pada pelayanan. Seorang pemimpin tidak dilayani tetapi melayani, sebab prinsip pemimpin dengan melayani berdasarkan karir sebagai tujuan utama. Dalam memberi pelayanan, pemimpin seharusnya lebih berprinsip pada pelayanan yang baik. Yang ketiga, membawa energi positif. Arti membawa energi positif yaitu setiap orang mempunyai energi dan semangat
Menggunakan energi positif didasarkan pada keikhlasan dan keinginan mendukung kesuksesan orang lain. Untuk itu dibutuhkan energi positif untuk membangun hubungan baik. Seseorang pemimpin harus dapat dan mau bekerja untuk jangka waktu yang lama dan kondisi tidak ditentukan. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus menunjukkan energi positif seperti percaya diri, percaya pada orang lain, kedua, keseimbangan dalam kehidupan, dan yang ketiga, melihat kehidupan sebagai tantangan. Kesimpulannya, dalam suatu organisasi tidak terlepas dengan seorang pemimpin. Seorang pemimpin pasti memiliki suatu hal yang istimewa dibandingkan dengan anggota yang lain yang ada pada organisasi itu. Kelebihan inilah yang kemudian menjadi suatu penilaian para anggotanya. Tidak semua orang memiliki kelebihan, dan kelebihan itu karena ia tidak dapat dibeli melainkan dari pendidikan dan pengalaman. Seorang pemimpin harus mampu menjalankan tugas secara baik. Semua anggota merasa diperdayakan dan diberikan haknya secara maksimal. Semua rencana dijalankan dengan prosedur yang baik. Itulah beratnya menjadi seorang pemimpin, di mana semua tumpuan dan harapan berada di tangannya. Sekian pembahasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang